Buntut gagalnya Piala Dunia U20, PDIP di tepi jurang. Ganjar sebaiknya segera cabut dari PDIP. Kalau tidak, Pilpres 2024 bisa tanpa Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Bersiaplah golput. Berikut analisa A1. Analisis Intel Langit. Analisis pertama, Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan. Loh, kok bisa? Sangat bisa. Biarpun Anies sudah pede kampanye di mana-mana, meski jadwal kampanye belum dimulai, tapi kepastian Anies bisa ikut Pilpres masih belum jelas, alias diragukan. Meski koalisi perubahan antara Nasdem, PKS, Demokrat diklaim sudah kian mengerucut, tapi Anies terancam terganjal. Terganjal apa? Ini indikasinya. Pertama, terganjal KPK. Anies masih punya masalah dengan KPK. Itu menurut Profesor Romli. Menurut profesor dari Unpad itu, kasus korupsi Anies yang masuk ke KPK tergolong sangat serius. Bahkan ia meyakini Anies seharusnya diproses KPK karena bukti-bukti sudah sangat mencukupi. 2. Tentang proses hukum di KPK ini sebenarnya tinggal menunggu waktu dan momen yang tepat saja. Menurut Mahfud MD, setiap kasusnya mau diproses, muncul tuduhan penjegalan, bahkan sempat muncul ancaman pembakaran terhadap KPK segala. Wih, anarkis juga ya. Kemudian Amin Rais yang jauh hari akan mendukung Anies dengan memakai politik identitas pun ragu apakah Anies bisa ikut pencapresan. Bahkan ia sudah ancang-ancang bila Anies gagal jadi capres, Amin Rais bilang akan beralih mendukung Prabowo. Ya, yang pasti tidak akan mendukung Ganjar katanya. Koalisi perubahan yang selama ini masih saja geger soal cawapres, belum solid betul. Masih saling curiga dan saling main mata mencari peluang yang lebih menguntungkan. Misalnya, yang terakhir, isu AHY bakal menjadi Menpora di Kabinet Jokowi. Sinyal itu diberikan Jokowi ketika ditanya soal kriteria Menpora bila ada reshuffle. Jokowi menyebut harus masih muda dan ketika ditanyakan ke AHY tentang dirinya yang santer diisukan menjadi Menpora, AHY bilang jika dipercaya dan bermanfaat untuk rakyat, ya terima kasih. Ini artinya bila AHY menerima tawaran Menpora, maka Demokrat bakal keluar dari koalisi perubahan. Buntutnya ya pencapresan Anies bisa gagal. Itu beberapa hal yang membuat Anies bisa gagal ikut pencapresan. Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Wah, ini lebih ruwet dan lebih memprihatinkan. Loh, mengapa? Bukankah pertemuan Jokowi Mega di Istana tempo hari sudah mengerucut memasangkan Ganjar dengan Prabowo? Oh, ternyata Megawati masih saja dibayangi kebimbangan luar biasa. Jiwanya mulai tak stabil. Setelah sepuh ini, Megawati menjadi sangat peragu. Ya, Megawati sudah sepuh. Ia tidak seperti dulu lagi, yang tegas dan berani mengambil keputusan. Insting dan naluri politiknya pun mulai tumpul. Yang menonjol tinggal egonya dan itu tentu berbahaya untuk PDIP. Juga
untuk Ganjar, bahkan berbahaya untuk Indonesia. Ternyata skenario yang akan dipakai PDIP mengajukan capresnya pada awalnya setidaknya bisa ada dua. Pertama, Ganjar capres jika Anies lolos sebagai capres. Lawan sepadan yang bisa menghadang Anies hanya dengan Ganjar, apalagi dengan menduetkannya dengan Prabowo. Berdasar kalkulasi elektabilitas, Ganjar selalu di puncak diikuti Prabowo. Anies di urutan ketiga, termasuk hasil survei terakhir Indobarometer. Skenario kedua, Puan Maharani yang akan diajukan dari PDIP jika ternyata Anies gagal nyapres. Puan dipasangkan sebagai cawapresnya Prabowo. Puan dianggap realistik mengingat selama ini elektabilitas Puan jeblok, tak bisa dikerek. Pasangan ini diprediksi bakal diusung PDIP dan Gerindra. Soal kalah menang tak penting bagi mereka. Artinya, Megawati dan elit-elit PDI menginginkan Puan yang maju di gelaran Pilpres. Bukan Ganjar. Ya, bukan Ganjar. Maka sebaiknya Ganjar segera cabut dari PDIP. Ganjar tidak diinginkan partainya sendiri. Ini harus segera disadari Ganjar. Jangan loyal buta. Bila tidak, maka Ganjar hanya akan menjadi korban, mohon maaf, kedunguan para elit PDIP termasuk Megawati. Lihat dalam kasus Piala Dunia U20 yang memalukan itu. PDIP menolak Israel ikut bermain, diikuti poster Gubernur Bali dan Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Itu perintah Megawati. Itu perintah ngawur dan ngelantur, jauh dari terukur, menjerumuskan bahkan. Wah, Ganjar aslinya tidak seperti itu. Saya tidak melihat Ganjar yang dulu. Mulai aneh kan langkah-langkah politik Megawati? Percaya saya deh, ini analisa interlangit. Megawati senang bila Ganjar dibully rakyat seperti sekarang ini. Dijauhi calon pemilihnya, dibuat meluncur turun elektabilitasnya. Gimana? Mana ada partai yang memperlakukan capresnya seperti itu? Ujian loyalitas katanya. Omong kosong. Lantas dikemanakan Ganjar si presiden lembaga survei itu? Sebenarnya Ganjar bisa saja tetap maju tidak melalui PDIP. Malah sebaiknya jangan mau bila diusung PDIP. Ini dibutuhkan keberanian revolusioner dari seorang Ganjar. Lupakan saja PDIP. Toh karir politik Ganjar di PDIP bakal dirustriningsihkan alias dimatikan. Kasihan Ganjar bukan? Ia korban egoisme politik dinasti Megawati. Ya, dinasti Kemas, bukan dinasti Trah Soekarno. Beda antara Trah Taufik Kemas Mega dengan Trah Bung Karno. Sangat beda, Bung. Lantas Ganjar bisa berpasangan dengan Erick Thohir dan diusung KIB. Atau tetap dengan Prabowo diusung Gerindra dan KIB. Tapi KIB juga mulai tak solid kan? Dan PKB tetap ngotot pengen jadi cawapresnya Prabowo. Nah, bila pada akhirnya Pilpres 2024 tanpa Anies Baswedan dan tanpa Ganjar Pranowo, bagaimana sikap kita? Bila aspirasi rakyat pemilih tak terwadai dan tak tersalurkan, tak salah golput menjadi pilihan. Pendukung Anies jelas akan menangis. Pecinta Ganjar jelas akan gusar. Maka bersiaplah untuk golput. Provokatif ya. Makanya elit politik
memberi edukasi politik yang baik, bukan atas dasar intrik dan kebencian. Gimana? Bila Ganjar dan Anies gagal nyapres, sepakat memilih golput? Memilih golput itu juga pilihan. Ayo, gunakan akal sehat, Bung. Kedaulatan di tangan rakyat. Merdeka. Salam dari A1, Analisis Intel Langit.